Ia percaya bahwa bahasa rakyatnya sendiri harus menjadi bahasa hukum dan pemerintahan. Di masa pemerintahannya banyak prasasti penting lahir. Prasasti Mantiasi di Kedu mencantumkan silsilah raja-raja sebelumnya, mempertegas garis waris Balitung. Prasasti Telang dan Prasasti Watukura menunjukkan reformasi sistem Sima, tanah perdikan, untuk mendukung tempat suci dan rakyat tani. Prasasti Kubu-Kubu Taji Gunung dan Munjul menunjukkan perhatian besar Balitung pada keseimbangan antara kekuasaan, rakyat dan rohaniwan. Rakyat mulai menyebut pemerintahannya sebagai Mataram Jaya, masa keemasan yang penuh ketertiban dan kemakmuran. Bab Maber, pembangunan candi dan harmoni spiritual. Balitung tidak hanya membangun negara lahiriah, ia juga membangun negara batin. Di masanya, pembangunan candi-candi besar dilanjutkan dan disempurnakan. Candi Prambanan, yang sebelumnya diprakarsai Rakai Pikatan, dipercantik dan dijadikan pusat suci Trimurti. Candi Plausan, simbol harmoni Buddha Hindu, direnovasi dan diberkati ulang. Banyak candi kecil di lereng Merapi, Merbabu, dan Pegunungan Serayu dibangun sebagai tempat ibadah rakyat. Balitung juga menjalin hubungan spiritual dengan pertapa, brahmana, dan biksu. Ia menampung ajaran dari semua jalan kepercayaan. Ia menyatakan dalam sebuah prasasti, negara akan kuat jika batin rakyatnya teduh, dan batin menjadi teduh jika penguasa bersujud pada Yang Maha Tinggi. Bab View, bayang-bayang waktu, namun usia takhta tidak kekal. Menjelang akhir pemerintahannya, gejala ketegangan mulai muncul. Para rakai muda mulai menunjukkan ambisi, dan beberapa wilayah mengajukan hak otonomi yang lebih besar. Balitung tidak membalasnya dengan perang, melainkan dengan musyawarah. Ia mengumpulkan semua rakai dan memberikan amanat tentang tanggung jawab sebagai pelayan negeri, bukan penguasa rakus. Tetapi kesehatannya menurun. Ia mengidap penyakit dalam, dan pada suatu musim penghujan, ia menyepi di sebuah petirtaan di wilayah Kedu. Di sana, diiringi nyanyian Veda dan harumnya dupa cendana, ia wafat dengan tenang. Jenazahnya tidak dibakar atau dikubur sembarangan. Ia disucikan dalam upacara agung, dan dipercaya arwahnya menyatu dengan Gunung Merapi, menjadi pelindung tak kasat mata bagi tanah Jawa. Bab Zix, warisan sang raja. Balitung tidak meninggalkan menara emas, tapi ia meninggalkan arsitektur negara, hukum tertulis, administrasi bumi dan sima, pengarsipan sejarah lewat prasasti, penyatuan nilai Hindu dan Buddha dalam negara, bahasa Jawa kuno sebagai bahasa negara. Para sejarawan modern menyebutnya sebagai arsitek negara Mataram. Tanpa Balitung, tak akan ada Sri Isyana, tak akan ada Empu Sindok, tak akan ada Medang di Jawa Timur. Semua yang besar bermula dari tatanan kecil yang ia tegakkan. Bab Seapen dalam ingatan tanah Jawa. Hingga kini, nama Balitung terukir di prasasti Mantiasi. Ia hidup di antara huruf-huruf Jawa kuno yang masih dibaca oleh para arkeolog, sejarawan, dan pujangga.